Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Mardalia dengan NIM 2111290085. Kelas 2C, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Tugas mata kuliah Fonologi. Dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas fonologi dari Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Judul materi: klasifikasi fonem bahasa Indonesia, distribusi fonem bahasa Indonesia, dan realisasi fonem bahasa Indonesia. Klasifikasi fonem bahasa Indonesia. Apa itu fonem bahasa Indonesia? Pengertian fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang minimal yang membedakan bentuk dan makna kata. Fonem adalah suatu bunyi yang secara fonetis mirip dan memperlihatkan pola distribusi yang khas. Misalkan, dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. Fonem. Menurut Kerr 2012 halaman 129, fonem-fonem yang berupa bunyi yang didapat dari hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Cara membentuk fonem bahasa Indonesia. Bunyi bahasa yang disebut fonem dibentuk dengan cara diartikulasikan. Berdasarkan sifatnya, artikulator terbagi dua, yakni Ria Yuliati Frida Unsia 2018 halaman 18. 1. Artikulator aktif merupakan organ wicara yang dapat bergerak aktif, misalnya lidah. 2. Artikulator pasif merupakan organ wicara yang tidak bergerak, misalkan gusi. Cara pembentukan vokal. Menurut Ria Yuliati Frida Unsia 2018 halaman 29, vokal merupakan jenis bunyi ujar di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap. Kualitas vokal umumnya ditentukan oleh 3 hal, yakni 1. Bulat hamparnya bentuk bibir, 2. Atas bawah lidah, dan 3. Maju mundurnya lidah. Klasifikasi vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, bisa bersifat horizontal. Berdasarkan bentuk mulut, dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Vertikal, vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U. Vokal tengah, misalnya bunyi E dan A. Vokal rendah, misalnya bunyi A. Horizontal, vokal depan, misalnya bunyi I dan E. Vokal pusat, misalnya bunyi A, Vokal belakang, misalnya bunyi U dan O. Vokal I diucapkan dengan meninggikan lidah depan setinggi mungkin tanpa menyebabkan terjadi konsonan geseran vokal. A diucapkan dengan merendahkan lidah depan ujung lidah serendah mungkin. Vokal A diucapkan dengan merendahkan pangkal lidah sebawah mungkin. Vokal U diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah setinggi mungkin. Vokal E dan E diucapkan dengan lidah depan terletak di antara I dan A. Vokal O dan E diucapkan dengan posisi pangkal lidah di antara U dan A. Bundar. Disebut vokal bundar karena bentuk mulut membundar ketika mengucapkan, misalnya vokal O dan U. Tak bundar. Disebut vokal tak bundar karena bentuk mulut tidak membundar, melainkan melebar ketika mengucapkan. Misalnya, vokal I dan E. Vokal kardinal. Vokal kardinal dilambangkan dengan I, E, U, A, E, O. Adapun vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 6 buah, yakni A, I, U, O, dan A. Pembentukan vokal ini didasarkan pada posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Vokal bahasa Indonesia menurut Swebardi 1973 halaman 5-8. Bahasa Indonesia mempunyai 10 vokal. Di antaranya
ada di tabel di bawah ini. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Menurut Malemberg, berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas: A. Vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I, E, I, dan A. B. Vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya A. C. Vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Struktur. Struktur adalah keadaan hubungan posisional aktif dengan pasif atau titik artikulasi. Karena vokal tidak mengenal artikulasi, struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak antara lidah dengan langit-langit. Menurut strukturnya, vokal dibedakan atas 4 jenis, yakni vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Vokal tertutup yakni vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit dalam batas vokal seperti I dan U. Vokal semi tertutup yakni vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal yang paling rendah, terletak pada garis yang menghubungkan antara vokal E dan O. Vokal semi terbuka yakni vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah atau 2/3 di bawah vokal tertutup E dan O. Vokal terbuka yakni vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A dengan A. Monoptong. Monoptong atau vokal murni ialah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat bicara atau lidah, tidak berubah dari awal hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata. Diptong. Diptong ialah penggabungan dua vokal yang berlainan yang diucapkan satu kali hembusan napas. Dengan demikian terjadi proses peluncuran. Diptong naik atau rising diphthongs ialah bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis diptong naik, yaitu 1. Diptong naik menutup maju A. Misalnya pada kata pakai, lalai, pandai, nilai, tupai, sampai. 2. Diptong naik menutup maju Oi. Misalnya pada kata amboy, sepoi-sepoi. 3. Diptong naik menutup mundur Au. Misalnya pada kata saudara, saudagar, lampau, surau, pulau, kacau. Bunyi diptong naik dalam kata essay, survei, termasuk diptong naik menutup maju walaupun pasangan minimalnya dicari tidak didapatkan. Diptong turun paling atau paling diptongs ialah jika posisi lidah yang kedua diucapkan lebih rendah dari yang pertama. Dalam bahasa Inggris terdapat 2 jenis diptong turun, yakni 1. Diptong turun membuka memusat. Misalnya dalam kata air. Diptong turun membuka memusat ia. Misalnya dalam kata full. Kesimpulan. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Dalam hal kajian fonetik, perlu adanya fonemisasi yang ditunjukkan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Distribusi nomina atau kata benda, penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari, terutama dalam masa darurat, oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Semua posisi yang ditempati oleh unsur bahasa.
persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu. Kata turunan distribusi. 1. Mendistribusi. 2. Mendistribusikan. 3. Pendistribusikan. 4. Pendistribusian. 5. Terdistribusi. Gabungan kata distribusi. Distribusi paritas. Distribusi udara. Kesimpulan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata distribusi adalah penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Arti lainnya dari distribusi adalah pembagian barang keperluan sehari-hari, terutama dalam masa darurat, oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Realisasi fonem bahasa sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia, sangat banyak sekali variasinya. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah. Sehingga ketika kita melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia, pasti dipengaruhi oleh sistem fonologi bahasa daerahnya. Di sini dalam kajian fonemik, kita coba merumuskan bagaimana fonem-fonem bahasa Indonesia harus direalisasikan dalam arti harus dilafalkan atau diucapkan. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada salah kata dalam penulisannya atau saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.